Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal biologi materi bioteknologi dengan mudah? Bersama saya Imran Rosyadi. Yuk simak video berikut sampai selesai. Soal pertama diambil dari soal utul UGM tahun 2019 nomor 57. Susu kambing dengan kandungan protein yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit degeneratif dapat dihasilkan melalui rekayasa genetika menggunakan gen penyandi protein tersebut. Teknik yang digunakan adalah A. Menyisipkan gen penyandi ke dalam kelenjar susu kambing betina. B. Memasukkan gen penyandi ke dalam ovarium kambing praovulasi. C. Menyisipkan gen penyandi ke dalam sel telur kambing yang telah dibuahi. D. Modifikasi secara genetis kebutuhan nutrisi anak kambing. Atau E. Memasukkan gen penyandi protein ke dalam DNA kambing betina. Generasi smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah teknik yang digunakan adalah rekayasa genetik. Pada kasus di atas, kambing ini diharapkan memiliki susu yang dapat menghasilkan obat. Contohnya, kambing tersebut dapat disisipi gen penghasil obat. Gen penyandi protein, penghasil obat. Dengan teknik rekayasa genetika, gen penyandi penghasil obat dimasukkan ke dalam DNA kambing, DNA penghasil susu, sehingga susunya bisa menghasilkan obat. Opsi A, menyisipkan gen penyandi ke dalam kelenjar susu kambing, ini salah. Seharusnya ke dalam DNA kambing, yaitu menggabungkan DNA kambing penghasil susu dengan DNA penghasil obat yang disebut dengan DNA rekombinasi. Opsi B juga salah. Memasukkan gen penyandi ke dalam ovarium seharusnya ke dalam indung telur. Opsi C juga salah. Gen penyandi ke dalam sel telur seharusnya dimasukkan ke dalam DNA kambing. Opsi D jelas juga salah. Nah, opsi E ini yang benar. Memasukkan gen penyandi protein ke dalam DNA kambing betina, dikenal dengan DNA rekombinan. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu E. Soal nomor 2 diambil dari soal ujian masuk Undip naskah 727 nomor 43. Bidang kedokteran dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan penerapan bioteknologi, antara lain penggunaan mikroorganisme untuk A. Pembuatan vaksin, B. Pembuatan antibiotik, C. Proses fermentasi, D. Terapi gen untuk penyembuhan penyakit genetis, E. Semua jawaban tersebut adalah benar. Baik generasi smart, jika menemukan soal seperti ini, cara menjawabnya, bidang kedokteran dalam pelaksanaannya membutuhkan penerapan bioteknologi dengan penggunaan mikroba. Bioteknologi ada dua macam, yaitu pertama, kalau mikroba tersebut dijadikan agen hayati untuk menghasilkan suatu produk disebut bioteknologi tradisional yang dikenal konvensional atau proses fermentasi. Jika mikrobanya direkayasa, bisa masuk ke bioteknologi modern, contohnya rekayasa genetik. Produk fermentasi contohnya adalah fermentasi yang menghasilkan alkohol. Alkohol ini secara medis bisa digunakan sebagai antiseptik. Dalam bidang kedokteran, alkohol digunakan sebagai pembersih kuman, penyakit, atau dikenal dengan disinfektan. Dapat juga digunakan dalam menghasilkan antibiotik melalui fermentasi beberapa jenis jamur atau bakteri seperti penisilin atau streptomycin. Bioteknologi modern atau rekayasa genetika bisa digunakan untuk membuat vaksin. Dalam hal ini, mikroba yang sudah dilemahkan dapat digunakan atau disuntikkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan antibodi yang disebut imunitas. Dan dapat juga digunakan dalam terapi gen, yaitu dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada kelainan gen seperti thalassemia, kanker dengan menyuntikkan gen-gen normal melalui teknologi plasmid. Bisa dengan berbantuan virus atau bantuan plasmid yang didapatkan dari mikroorganisme bakteri.
Nah, bisa diketahui semua jawaban di atas benar. Kunci jawabannya yaitu E. Soal nomor 3. Berikut ini adalah tahapan dalam kultur jaringan. 1. Perbanyakan plant flat. 2. Pembentukan kalus sel. 3. Aklimatisasi tanaman baru di tanah. 4. Penumbuhan jaringan pada medium. Urutan tahapan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 3, 2, 4, 1. D. 3, 1, 2, 4. Atau E. 4, 2, 1, 3. Generasi smart, jika soal seperti ini cara menjawabnya adalah untuk memudahkan menjawab tahapan kultur jaringan menggunakan akronim EKPA. Dalam soal tersebut kita contohkan medium untuk kultur jaringan, mediumnya harus steril berupa agar yang biasa disebut murasik. Kemudian kita mengambil jaringan tanaman tertentu, misalnya daunnya kita masukkan. Organ yang akan dikultur adalah E, yaitu explant. Setelah itu, explant akan tumbuh dalam keadaan steril. Tumbuh menjadi jaringan yang belum terdiferensiasi disebut kalus. Setelah kalus, selanjutnya tumbuh menjadi tanaman-tanaman kecil yang disebut sebagai plantlet. Setelah plantlet ini tumbuh, kita ambil dan kita kondisikan dulu ke laboratorium. Sebelum ditanam, namanya aklimatisasi. Jadi, kunci jawaban yang tepat yaitu E. Soal nomor 4. Petunjuk soal: A. Jika 1, 2, dan 3 benar. B. Jika 1 dan 3 benar. C. Jika 2 dan 4 benar. D. Jika 4 saja yang benar. Atau E. Jika 1, 2, 3, dan 4 benar. Tahapan teknologi plasmid dalam pembentukan hormon insulin sebagai berikut. 1. Plasmid bakteri dan DNA yang mengandung gen insulin dari sel pankreas dipotong dengan endonuklease restriksi dengan urutan basa yang sesuai dengan basa DNA dari sel pankreas. 2. Fragmen DNA gen insulin disambungkan pada plasmid bakteri dengan ligase sehingga terbentuk plasmid dengan rangkaian DNA rekombinan. 3. Plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri yang memiliki gen kromosom asli dan juga memiliki gen pembawa. 4. Bakteri dengan DNA rekombinan dikembangbiakkan sampai diperoleh populasi bakteri yang menghasilkan hormon. Generasi smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah tahapan teknologi plasmid dalam pembentukan hormon insulin meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, memotong DNA, menggabungkan atau menyambung DNA, serta memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Tahapan teknologi plasmid untuk membentuk hormon insulin: potong, sambung, masukkan, dan kembangbiakkan. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 5. Salah satu penemuan penting di dalam kedokteran adalah pembuatan antibodi monoklonal. Terobosan bioteknologi ini didasarkan pada A. Teknologi hibridoma. B. Teknologi plasmid. C. Pencangkokan gen. D. Pencangkokan nukleus. Dan E. Teknologi kultur jaringan. Jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pembuatan antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memiliki antibodi dengan sel kanker, yaitu sel mieloma, yang dapat hidup dan membelah secara terus-menerus. Hasil fusi antara sel limfosit B dengan sel kanker secara in vitro ini disebut hibridoma. Kunci jawaban yang benar adalah A. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki.